Halo, halo, halo. Kembali lagi di obrolan, nggak kembali sih. Udah lama kita nggak ngobrolin ini soal Hero Amrik. Kebetulan, Riz. Kebetulan. Wah, Ini tai lalat sih. iya, iya, iya. Tai lalat. Kayak bola ya? Iya, Jirs ya. Iya, makanya. Heeh. Tapi tadi lalat. Oke, ngobrolin soal poster dari Fantastic Four-nya MCU. Fantastic Four itu the first family lah kayak gadang-gadang. Fantastic Four itu coba Riz dilihat tahun berapa komiknya 61 kalau nggak salah. Kayaknya Fantastic Four tuh 61 deh. Fantastic Four. Stanley lagi-lagi ya. Iya, sama Jack Kirby. Tahun berapa? Ini aja. Sampai mindset apa, Mas? Ini loh Wikipedia-nya tuh loh. Iya, 61. 61 ya? Tahun 61. Stanley sama Jack Kirby itu ngeliat keberhasilan Justice League. Sebentar, Vanessa Kirby ini anaknya Jack Kirby. Dicek aja. Aku nggak tahu. Soalnya beberapa aktor aktris Hollywood ada yang Kirby tapi kayaknya bukan deh. Bukan. Pemain Jurassic Park itu juga ada yang siapa Kirby gitu. Oke, berarti kalau nggak salah loh. Kirain Lupa aku. Homek. Enggak. Jadi Stanley sama Jack Kirby itu bikin Fantastic Four karena ngelihat kesuksesan Justice League. Sehingga dibikinlah, kita bikin di Marvel yang tim gitu. Akhirnya dibikinlah Fantastic Four yang dimana Justice League itu adalah kumpulan dari berbagai superhero satuan yang kemudian ada satu momen Starro muncul terus mereka gabung jadi satu untuk ngalahin Starro. Di Fantastic Four murni Stanley bikinnya tim dari keluarga dekat dan teman gitu. Jadi nilai family-nya tuh kerasa banget dan dari dulu komik-komik core-nya itu. Komik-komik Fantastic Four emang selalu soal keluarga sih ya. Termasuk sampai cerainya juga sih. Sampai punya anaknya segala macam. Oh iya, cerai kapan cerai? Cerai, bukan cerai kayak gitu. Civil War itu pisah rumah. Iya. Gitu. Bukan cerai tapi. Nggak tahu ya di Ultimate cerai atau enggak ya. Pisah rumah karena beda paslon. Benar juga. Yeah. Benar juga. Betul. Itu dia. Satunya tim kapten, satunya tim Tony gitu. Oke. Kebetulan Marvel MCU mengumumkan castingnya. Ya. Enggak suka sama sekali. Aku nggak cocok banget. Aku nggak cocok banget. Jadi Pedro Pascal jadi Reed Richards. Ininya terlalu lebar teman-teman buat Pedro Pascal tuh ke artis aktor yang baik. Bagus sekali. Aktingnya bagus. Walaupun di Wonder Woman kayak gitu ya. Tapi Wonder ya Woman he did his best lah. Tapi di Mandalorian bagus, di Game of Thrones The Last of Us bagus banget. Sebetulnya aku sih cocok aja dengan siapa? John Krasinski siapa yang aku sih cocok itu malah lebih cocok. Dan kalau istrinya si Emily Blunt itu juga jadi Susan Storm, aku juga cocok. Itu lebih cocok lagi gitu. Tapi nggak tahu ya, aku nggak tahu alasan dibalik. Dan ini kan agak geser ras juga Mas ya. Oke. Ya kan. Ya. Nah kemudian aku nggak berani ngomong soal Vanessa Kirby ya, tapi Susan itu kan looks-nya bagus, jadi dia oke lah ya. Nah, mungkin teman-teman, Vanessa Kirby ini bagi yang belum tahu tuh, kalian bisa nonton ini di Fast and Furious sama Hobbs and Shaw kalau nggak salah. Kayaknya dia adiknya si Jason Statham kalau nggak salah. Terus dia juga main di Mission Impossible, terutama yang baru ini ya. Dead Reckoning itu juga main. Rambutnya emang blonde, udah oke. Nah, mungkin karena settingnya, setauku MCU membocorkan settingnya Fantastic Four ini tahun 1963. Setauku. Artinya looknya Vanessa Kirby ini menurutku masuk untuk style zaman dulu tuh masuk banget sebenarnya. Nggak tahu dengan yang lain ya, aku nggak tahu dengan yang lain. Yang enggak itu Johnny Storm. Itu dia. Kalau Reed Richards oke lah karena kemampuan aktingnya segala macam ya sudah. Ya mau gimana lagi,
tinggi badannya oke-oke aja. Ah. Tuanya bisa aja dapet sih. Ah. Meskipun harusnya Reed Richards belum setua itu. Ya, Harusnya di tahun-tahun 63-an kayak gitu. Aku makanya bingung. Nah, tapi Johnny Storm-nya itu yang main itu yang jadi Eddie Munson. Kalau nggak salah di Stranger Things season terakhir itu jadi gitaris dan temennya si Dustin itu. Kalau soal No. Johnny Storm itu kan terkenal karena ganteng, teman-teman. Makanya Johnny Storm itu terkenalnya karena ganteng. Captain America itu masih Johnny Storm terbaik. Ya, Chris Evans. Karena Tuh. dia dapat banget segalanya Betul. dari Johnny Storm. Kalau nakalnya, usilnya, aku rasa si pemerannya aku lupa namanya siapa, si pemerannya Johnny Storm yang baru nih bisa aja, oke aja. Tapi secara look Joseph Quinn. Joseph Quinn. Tapi secara look kayaknya aku nggak tahu ya kalau dibikin style rambut gimana aku masih belum yakin aja sih gitu. Karena memang ini tricky banget. Kalau Ben Grimm ya sudahlah. Ben Grimm. Ya kalau Ben Grimm Siapapun yang di dalamnya ya sudah. Ya sudah oke aja lah kayak gitu. Nah itu sih teman-teman yang membuatku ngerasa, aduh ini gimana sih gitu. Gitu. Aku terutama Reed-nya sih. Iya, oke. Aku tidak meragukan Pedro Pascal sebagai aktor yang seorang aktor bagus, yang oke. tapi apakah dia cocok sebagai Reed Richards? Aku harus nonton dulu, tapi so far enggak. Nah, pemilihan tahun 63 itu menarik, tapi aneh. Kenapa, Riz? Selain dekat waktu komiknya rilis ya. Selain itu kenapa? Anehnya itu karena Marvel ini mau ngapain sih? Di tahun itu atau di medium? Karena kan kita pengennya Fantastic Four ini kan akan long last ya, akan ada lagi tapi kalau kamu menaruhnya di 63, ini tuh sama kayak kamu naruh ini kasusnya adalah sama dengan Captain Marvel, ditaruh di tahun 90. Ya. Kemudian pas ada sequelnya nggak relevan. Betul, oke. Jadi nanti nyambungnya kemana? Kalau tiba-tiba ke MCU yang kekinian misalnya. Banyak hal terpikirkan sih, contohnya time travel dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin ya karena Reed juga buka dimensi benar, kan. kalau kita ngomongin apa namanya Fantastic Four, otomatis sci-fi. Main-main time travel bisa. Cuman MCU kan main-main time travelnya ngaco ya. So far ya. Dari Endgame, dari mainnya kuantum kan. Jadi aku ada kemungkinan, Riz. Ada kemungkinan karena ini terjadi di komik dan yang membuka adalah Reed Richards. Ada kemungkinan ini langkah langkah MCU bikin dimensi Ultimate. Karena Reed Richards tuh pernah ketemu Reed Richards versi Ultimate. Iya, kalau kita main ke time travel atau dimensi ya. Maksudnya begini juga. Mau pakai Ultimate pun, kamu pakai set 63, majunya kan bentar, Mas. Betul. Berarti kamu harus pakai set lama terus dong. Ya. Kecuali memang ada 2 timeline yang bersih. Iya, itu dia. Jadi kita nggak akan, nanti kita dapat X-Men jadul. Iya. Itu aja sih aku. Padahal Wolverine-nya udah ada di Enggak usah dibahas. Masalahku adalah di mau ngapain. Betul. Ngapain. Bahwa ini sesuatu yang baru dan segar. Bahwa pemilihan itu menarik karena mungkin tahun 60-an itu kan banyak sekali hal yang terjadi. Terus ngomongin originnya Fantastic Four itu kan soal peluncuran. Betul. Apa namanya? Roket. Ulang-alik. Nah, pada tahun itu kan kecelakaan mungkin terjadi. Makanya di poster itu di belakang ada poster. Apakah itu posternya Victor Von Doom? Kita nggak tahu juga. Gitu. Maksudku gini, relevansi soal ceritanya lebih masuk akal di tahun 60-an karena pada saat itu safety soal luar angkasa itu masih kecil sekali. Yang kita tahu secara literasi, pendaratan pertama Amerika Serikat di bulan itu tahun 1969 memang. Dan kalau ngejar ke event itu masih cukup nih. Waktunya. Apakah di film kedua, ya terserah. Tapi yang jelas, kejadian kosmiknya harus di luar angkasa kan, Fantastic Four. Karena di Fantastic Four yang sebelumnya yang
Johnny Storm-nya Michael B. Nggak Jordan? ada. Nggak ingat aku. Itu kan terjadinya di dimensi Nggak ada, lain. nggak ada itu. Ada. Nggak ada. Yang filmnya sebelum rilis sudah di demo. Nggak ada. Itu dia. Jadi semua yang berkaitan dengan tahun 1960-an Itu sampai perfect sih. Ngomongin Fantastic Four itu perfect. oke. Itunya oke. Artinya tahunnya oke, tapi yang Daris bilang tadi tahun di MCU-nya nih mau gimana? Ya, mau ngapain, gimana caranya. Gitu. Tapi itu menarik. Itu malah bikin aku ke-invest untuk nonton. Walaupun masih lama ya. Walaupun masih lama. 2025 nggak sih? Dan iya, bareng tahun yang sama Legacy kok, Superman Legacy. Betul. Aduh, Betul. gelet itu. Betul. Jadi Bareng Batman juga. The Batman 2. Ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata Fantastic Four-nya MCU ini tidak terlalu nyinggung MCU secara keseluruhan, artinya pembicaraan atau dimensi kita sebagai penonton tuh tahu, aku rasa nggak apa-apa sih. Maksudku selesaikan aja triloginya. Ya udah, kita belum pernah dapat loh trilogi Fantastic Four. Iya, Gitu. tapi ekspektasiku Ya. adalah aku pengen itu nyambung in larger universe MCU. Harus pengennya sih kayak gitu ya kalau produser ya. Kalau mau yang ngambil pendekatannya first class ya, nggak apa-apa juga. Oh ya. Oke. Kalau mau ngambil pendekatan, cuman ya itu tahunnya dipaksa ke situ terus, ke tahun lama terus. Nah, apakah itu appealing buat penonton? Nggak tahu, remain to be seen soal itu. Yang jelas, aku welcome. Nggak suka sama beberapa pilihan kreatifnya, ya. Tapi aku pengen nonton. Aku juga. Aku memang nggak terlalu ngikutin. Aku punya sedikit sekali komik Fantastic Four di rumah ya. Nggak ada aku. Tapi aku baca. Tapi aku nonton kartunnya Fantastic Four tuh dari season ke season, terus yang baru, bukan baru sih, di Antv dulu pernah muterin yang semi CGI. X-Men. Oh, itu X-Men. Gitu. Jadi aku seneng dengan Fantastic Four sendiri, aku seneng karena dinamikanya yang terjadi di antara mereka, karena mereka tuh nggak hanya nyelamatin dunia atau menghentikan musuh, tapi mereka tuh nyelamatin keluarganya ini loh gitu. Itu sangat menarik. Itu keluarga paling hangat di seantero Marvel ya. Ya, itu dia. Kalau kita nggak menghitung keluarga Peter Parker ya. Dan kalau orang fungsional itu. Dan kalau muncul di media-media atau di internet lah gitu muncul bahwa oh ini nih yang di Marvel ketemu penggantinya Tony Stark, yaitu Reed Richards. Woi, Reed Richards tuh otaknya jauh beda spek. Nggak kaya ya, tapi Reed Richards tuh gila. Kaya, Mas. Didanai, Riz. Paten kan? Iya, tapi dia nggak peduli itu sih. Iya, maksud tetap kaya. Iya, tapi ya beda speknya, kayaknya beda sama Tony. Kalau aku sih exposure-ku terhadap Fantastic Four paling bagus itu adalah ketika aku mulai baca Fantastic Four-nya Hickman. Oh, Hickman. Nah, Jonathan Hickman sampai di ending ke Avenger. Itu kan ngomongin soal Dr. Doom. Ya. Nah, menarik nih. Beberapa orang itu penasaran nanti Galactusnya gimana? Oh, Galactus memang udah disinggung sama MCU, udah disinggung. Hah? Galactus kan musuh salah satu arch enemy-nya Fantastic Four. Enggak, disinggung di MCU di mana? Enggak, maksudnya aku sampai lupa loh. Disinggungnya tuh maksudnya di pembicaraan di internet. Maksudnya tentang Galactus seperti apa. Tapi teman-teman, Galactus tuh hanya entitas yang pernah dan bisa dikalahkan atau diatasi oleh Fantastic Four. Galactus itu nggak menarik. Galactus itu tidak menarik. Dr. Doom atau Victor Von Doom itu musuhnya semesta Marvel. Dia tuh kemana-mana, itu tokoh yang harus. Iya. Wah, itu kalau itu muncul mah. Pasti muncul, Pak. Iya muncul, tapi maksudku treatmentnya harus bener gitu loh. Jadi. Iya sih, yang dulu nggak bener juga. Karena, Dr. Doom tuh menarik sekali orangnya. Dia tuh sama kayak Black Panther tapi jahat gitu loh. Dia kan punya negara sendiri, Latveria gitu. Jadi, wah, itu menarik sekali. Dan Dr. Doom tuh kejeniusannya juga setara Reed Richards, powernya hebat sekali. Ini udah ngomongin Valeria loh. Iya. Dr. Doom pernah pakai Infinity Gauntlet. Jadi, justru itu yang harus digarap MCU gitu. Thanos-nya MCU next-nya tuh harusnya Dr. Doom. Itu udah jelas tuh harusnya. Jadi nggak usah kayak siapa Kang apa. Ya Kang tuh bener ada porsinya. Nggak, maksud kalau crafted-nya oke, sebenarnya oke, tapi kayaknya nggak oke deh. Ya apalagi dengan hal-hal yang terjadi, mau kayak request apa segala macam, sudahlah harusnya emang Dr. Doom aja udah.
Udah sih. Ya, maksudnya gini, kalau kalau Kang itu kan berhenti di situ. Tapi kalau Dr. Doom itu kan bisa kemana-mana. Dia bisa jadi ketemu Magneto, dia bisa jadi wah. dia bisa jadi anti-hero. Betul. Tapi kalau Kang itu strict villain aja gitu, dan dia jahat banget gitu. Iya. Kalau Dr. Doom tuh masih di abu-abu. Ya. Menariknya Sama kayak Thanos kan. Dr. Doom tuh MCU itu bisa menuliskan Thanos dengan sangat menarik loh. Yang bahkan di komiknya Thanos tuh boring banget. Iya. Iya kan? Cinta. Iya, boring banget Thanos di komik itu. Mengejar cinta sih Thanos. Ya. Dr. Doom tuh justru menurutku kalau MCU bisa, nggak tahu ini levelnya MCU mau kesini nggak ya, tapi kalau Dr. Doom-nya bisa di crafting lebih dalam, lebih bagus, lebih detail, mungkin gambaran katanya atau kalimatnya adalah Dr. Doom tuh benar-benar murni Batman-nya Marvel. Meski bukan Batman as in Batman ya, tapi ganteng, kaya, kuat, hebat. Ya, gitulah gitu. Ganteng ya. Victor Von Doom harusnya gambarannya ganteng. Sebelum ya, dan punya traumatik yang mendalam juga terhadap orang tuanya. Orang tuanya diburu. Aduh, kalau nyeritain itu satu film sendiri. Iya, tapi maksudku bandingannya sama Bruce Wayne kan gitu. Jadi menarik sih itu. Itu aja series untuk si Fantastic Four-nya MCU. Sukses selalu. Sukses selalu. Tahun 2000. Kayak apa? Kita tunggu tahun 2025 nanti. Ya, pertarungan 2. Kalau 3. Enggak, The Batman kan pasti bantuin Superman. Benar. Gitu kan? Benar juga. Gitu. Jadi pertarungan antara Superman Legacy dan Fantastic Four yang dua-duanya sama-sama biru. Oke, thank you teman-teman. Bye. Oh iya, biru sih. Enggak biru.